Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada bincang dua sahabat dari masa kuliah ya Mas Joko ya. Kita akan diskusi mengenai ilmu karakter. Nah, ilmu karakter ini kita akan sharing versi saya dengan versi Mas Joko. Kebetulan kita punya hobi yang hampir mirip ya, sama-sama seneng ya sharing dengan teman-teman, diskusi, mungkin dengan ilmu karakter bisa berkembang ke ilmu terapi, pengobatan, nasihat dan sebagainya. Nah, karakter yang saya coba teliti itu Mas, itu karakter kaitannya dengan silsilah kelahiran. Jadi silsilah kelahiran itu misal begini ya, anak pertama itu biasanya serius. Kenapa kok serius gitu ya? Apalagi anak perempuan itu lebih serius. Kenapa? Karena seriusnya karena stres. Stres itu dalam arti tidak stres dalam arti negatif ya. Artinya mereka itu sering tertekan oleh orang tuanya. Ketika dia jadi anak pertama kan sering didoktrin gitu. Kamu ngalah sama adikmu, nanti kalau orang tua nggak ada, kamulah yang tanggung jawab ngopeni adik-adikmu, sehingga mereka ada beban. Karena ada beban itulah mereka jadi anak yang serius. Mungkin saat dia lahir duluan gitu, dia bisa jadi merasa sangat manja ya, karena belum ada saingan. Muncul saingan itu akan membuat si anak menjadi ini kok ada pesaing gitu. Nah, muncullah keseriusan itu terhadap ya tekanan-tekanan tadi. Nah, bungsu, ini kebetulan Mas Joko, saya itu sama-sama bungsu. Umumnya bungsu itu ya ceria, tengil gitu ya, banyak ngobrol, banyak membuat kegaduhan, tapi intinya itu keceriaan. Karena memang kita sering awalnya itu tidak dimintakan, dimanjakan oleh orang tua kan, keadaan orang tua memanjakan, kakak-kakaknya pun otomatis memanjakan. Apalagi kalau anak tunggal, wah itu lebih powerful lagi untuk mendapatkan suplai layanan dari orang tuanya. Namun Mas Joko saya ini yang mungkin tidak perlu kita detailkan, berkembang di zaman yang ya boleh dikatakan kita jatuh bangun ya, bangun, banyak gagal, banyak kekurangan, banyak pengalaman hidup. Merantau juga, kita sama-sama merantau. Beliau ini walaupun dari terahnya sebenarnya Wonosari Gunung Kidul, tapi sejak mbah, ayah sama Mas Joko itu kan merantau ke Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, tinggal di sana, baru SMA ya di sini. Baru SMA ke sini. Saya juga sama, mungkin kecil di Kendal dari lahir sampai SMA 91, kuliah masuk ke Jogja, kuliah sampai dengan sekarang. Kita sama-sama perantau, belajar mandiri, akhirnya ya kita ya bisa tampil sok dewasa. tapi kalau mau jujur ya tetap sifat bungsunya tuh nggak hilang. Jadi kadang-kadang ya suka jailin orang, dalam arti pengen godain, pengen ceria gitu, itu kelihatan. Nah, dari dua sifat itu biasanya yang tengah ini paling moderat. Tengah itu moderat. Nah, cuma timbang ya. Nah, ada beberapa klasifikasi yang saya amati. Kalau keluarga itu normal, dalam arti orang tuanya ada terus dari kita kecil sampai dewasa, tidak masalah. Tapi yang saya amati, kalau orang tuanya itu broken, entah sering berantem, entah selingkuh, atau bahkan mungkin maaf ya sampai cerai, itu biasanya menghasilkan karakter si anak yang temperamen, mudah marah, individualisme. Ya, mudah marah. Ya istilahnya mereka itu tadinya pengen marah, mengapa keadaan keluargaku kok ya kayak gini. Harusnya saya jadi anak itu tidak menanggung beban orang tua lah, kira-kira begitu. Sebaliknya kalau orang tuanya itu maaf ada salah satu atau mungkin salah dua meninggal, anaknya jadi melo. Jadi dikit-dikit itu nangis gitu. Gampang terharu, gampang bersedih karena memang dia awalnya meratapi kondisi kehilangan tadi gitu ya. Nah, ada yang kasus-kasus yang khusus, misalnya
kalau anak cuma dua-duanya itu cowok dan cewek, saya mengklasifikasikan dua-duanya ini dimanja semua. Kenapa? Karena orang tuanya kan hanya punya cewek satu, punya cowok satu, ya kan? Kalau dua-duanya cewek bagaimana? Berdasarkan survei saya, anak perempuan cewek yang sulung atau yang pertama itu boleh dikatakan 90% mereka mendambakan punya kakak laki-laki. Kok bisa? Ini bukan ilmu dukun, ini ilmu logika bahwa memang secara naluri wanita itu kan butuh dilindungi oleh pria. Jadi ketika dia muncul pertama kali di keluarga sebagai anak pertama, dia mana ini kakak laki-lakiku yang bisa melindungi saya gitu. Nah, ada kasus lagi kalau misalnya anaknya itu kebanyakan cowok semua. Bahasa saya berlaku hukum rimba. Kalau cowok sesama cowok itu biasanya ya gelut-gelut, pukul-pukul gitu. Jadi mereka itu keras gitu. Nah, penenangnya adalah kalau misalnya ada sekian banyak cowok, ternyata ada satu yang cewek. Wah, itu bisa jadi penengah di antara semuanya. Tapi kadang-kadang ada juga yang cewek ini malah akhirnya jadi tomboy. Karena oleh kakak-kakaknya jadi dididik ala laki-laki. Satu lagi adalah kalau ada kakak jarak dengan adiknya kurang dari 1 tahun atau kurang dari 2 tahun, makin dekat jaraknya. Teman-teman harus paham, jarak makin dekat itu artinya kan ketika hamil si adik ini kan ASI nggak keluar. Nah, ASI nggak keluar ini ternyata membuat sesuatu yang hidupku nggak lengkap nih, hidupku kurang nih. Nah, biasanya terus menghasilkan karakter yang sensitif, mudah tersinggung, dan kalau diskusi itu kadang-kadang kita ngomong ke utara gitu kan, sepakat ke utara, tahu-tahu pendapatnya ke barat, tahu-tahu ke selatan misalnya gitu. Nah, itu kira-kira sekelumit karakter yang ini bisa bermanfaat ke macam-macam. Pendidikan anak bisa, pelajar bisa, mahasiswa bisa, untuk pekerjaan bisa, bahkan sampai ke perjodohan pun karakter ini sangat penting. Kalau di Jawa kan ada bibit, bebet, bobot ya. Wah, ini ternyata ngefek ke situ juga. Nah, ini mungkin sekilas dari pengalaman saya terkait karena saya hobi menekuni ilmu karakter. Sejak kecil saya saat SD itu sudah mulai ngamati perilaku orang seperti apa, dari suara, dari gaya bicara, kemudian bergaul dengan berbagai macam karakter orang. Saya ngamati, oh kalau begini, ini begini gitu. Terus karena saya sering berorganisasi dan berinteraksi dengan banyak pihak, Mas. Jadi dari kuliah ya, kita kan kuliah bareng, satu fakultas beda jurusan. Saya itu juga bergaul dengan di luar kampus nih, dengan orang Pemda, dengan LSM, dengan orang lembaga pemerintah, dengan kementerian, dengan yang paling banyak di Proklim ini 12 tahun ini dengan komunitas masyarakat. Itu kan karakternya macam-macam tuh. Nah, disitulah tanpa disadari, walaupun saya ini kuliahnya sangat eksak sebenarnya, saya kuliahnya ilmu tanah ya, di pertanian, tapi karena interaksinya sosial, sekarang saya malah jadi sosialis gitu. jadi apa budaya. Nah, jadi kayak pengamat budaya, ngomong sosialnya malah lebih mateng tuh daripada yang ngomong ala science gitu. Nah, menurut pendapat Mas Joko gimana tuh? Ya, sebenarnya karakter itu ya seperti Mas pun tadi sebutin, bahwa kalau orang yang paling tua itu ya, kalau orang Jawa bilangnya barep, yaitu isi apa? Istilahnya jadi pengarep-arep. Ya. Terus kayak tengah itu penyimbang, darah akhir itu yang gue turahan gitu. Kalau saya dulu memang sering disebut cah turahan. Saya sebenarnya bertiga, cuman yang tengah meninggal. Jadi ada apa? Ini pribadi saya dulu. Jadi saya itu anak 2 bersaudara laki-laki. Jadi jarak saya dengan kakak saya itu hampir 3 tahun dan 3 tahun persis. Jadi tidak terlalu konflik. Cuman ya nek ragil ya sifatnya manja, kata Mas Pun itu benar. Terus jahil ya, saya jahil sama kakak saya. Dan di keluarga memang karakter yang disebutkan Mas Pun itu hampir ya 95% persis gitu. Kalau yang anak cowok itu memang dituntut untuk
harus begini, harus begitu, jadi contoh bagi adik-adiknya. Iya benar. Dan saya sebagai yang wakil orang tua juga kadang-kadang nyebutkan kalau di rumahmu. Walaupun saya punya hobi sendiri, saya padahal dengan kakak saya dan mas saya itu sangat jauh, hobinya sangat jauh, passionnya juga sangat jauh. Cuman hal tertentu ya apa jenenge wong turane yang manut gitu kan, dalam keluarga manut. Betul. Cuman karena kami di Sumatera itu dibentuk dengan karakter yang tanda kutip agak keras ya, karena lingkungan, karena apa, dalam apa istilahnya beberapa hal. Tapi memang kakak saya lebih banyak di kota, kalau saya banyak sekolahnya, saya banyak di desa ya, di desa. Kakak saya lebih banyak di kota, jadi agak juga berpengaruh karena pergaulannya juga ya, pergaulan kakak saya itu lebih ya, namanya biarpun kota itu hanya kota kabupaten, saya di kota kecamatan itu sangat jomplang. Kalau di Sumatera ya sangat jomplang. Dan kakak saya lebih koneksinya dari SMA itu udah cukup luas. Saya menonjol di SMP itu juga karena kegiatan olahraga. Jadi kalau kakak saya memang organisasinya Karang Taruna, Paskibraka. Saya hanya di seputaran di, walaupun sampai tingkat nasional pernah berjamuri, tapi sekupnya itu provinsi, tapi saya lebih aktif di kecamatan. Jadi background itu juga mempengaruhi, karena memang saya jarang bisa sama orang tua. Kalau kakak saya dari SMA itu sudah biasa dibentuk untuk mandiri. Dan saya pun waktu itu merantau ikut kakak saya itu yang bukan misal. Ikut kakak dan ikut apa? Pak D. Pak D, ya. Pak D. Kakak ibu saya yang paling tua di Jogja sini. Dan supaya disiplin, karena Pak D saya itu militer. Walaupun saya di rumah juga disiplinnya militer, cuman kalau caranya militer itu kan kalau anak buah. Tapi kalau sama anak ya beda tetepan. Istilah ponaan ya? Ya, ponaan. Jadi tetap disiplin kita itu yang membentuk karakter saya dan mas saya itu berbeda. Dan kalau kakak saya itu memang orangnya apa ya, kontekstual. Kalau dia pinter, kalau saya biasa-biasa baik. Kontekstual, kan memang karakter anak pertama kan ya, seriously ya. Seriously. Jadi apa-apa itu serius. Apa ini? Ya, gitu. Dan dia sampai pada jenjang tertinggi di pemerintahan di zaman SBY itu juga. Memang karena dia karakternya orangnya serius. Kalau saya rada selainnya Kalau bungsu itu kan bisa serius, bisa pengen guyonan, pengen jahil gitu ya. Kan. Jadi maknanya bisa macam-macam. Ya. Cuman kemenangan saya sama mas saya, sebenarnya mas saya itu ya fleksibel, orang karena dia orang tahu keluarga besar kita, tahu dia orangnya serius, bla bla. Adik-adik sepupu itu agak takut mendekati. Tapi kalau dengan saya, karena rasanya orang friendly dan tidak memposisikan sebagai yang tertua atau senioritas, saya itu nggak terlalu memandang. Jadi saya dekat sama adik-adik sepupu yang dari pihak bapak dan dari ibu. Tapi kalau mas saya walaupun dekat, tapi mereka tetap mandangnya ke kakak saya itu, mas saya itu serius gitu loh, nggak bisa keguyon. Ya itu yang mungkin sedikit karakternya. Dan manfaat karakter itu perlu teman-teman ketahui, salah satunya itu berfungsi dalam membentuk tim. Ya, benar. Jadi saya memilahkan karakter itu kalau boleh hanya dua, ekstrovert sama introvert. Ya. Ekstrovert yang rame, cerewet, ceriwis, banyak omong. Introvert yang pendiam, menunggu, bertahan, gitu kan, ingin menyendiri. Nah, dua karakter bertolak belakang ini sangat keren kalau jadi satu tim. Ya, betul. Ya, kalau mereka sendiri-sendiri, ekstrovert ini biasanya senang ekspansi, senang di luar, senang di teras, senang menerima tamu, senang keliling. Gitu. Ya, paling nggak betah di dalam ruangan. Tapi kalau karakter introvert, biasanya orangnya pendiam, pandangan mata aja malu, sering menunduk, itu dia sangat setia di dalam ruangan. Ya, input data, analisis lab gitu kan, analisis ngerjain laporan, ngetik-ngetik itu dia tekun bisa berjam-jam sehari full.
Nah, ini memang saling menguatkan. Jadi dua ini sering saya kawinkan kalau saya membentuk sebuah tim ya. Jadi yang ekstrovert ini cenderung dia ayo segera ke sana, tapi kelemahannya kadang ceroboh. Ya, input datanya itu coba orang-orang yang ekstrovert suruh input data nanti angkanya mesti sering keliru. Tapi kalau orang yang introvert, kesannya kerjanya itu lambat. Nah, tetapi bener gitu. Nah, bener. Cuman lama gitu. Ya, cuman lama. Ya bagi orang ekstrovert nggak sabar. Apa sih kerjanya kok lambat banget gitu. Nah, itu juga sama perjodohan di dalam orang yang menjalin hubungan misalnya pacaran sampai ke pernikahan. Ya ternyata itu saling mengisi. Betul. Jadi makanya kadang-kadang saya membuat teori karena kebetulan saya Mas Joko ini dua orang yang kadang-kadang sering jadi tempat curhat banyak pihak ya Mas. Dan mungkin kalau dihitung-hitung itu sudah 25 tahun lah online atau tatap muka atau apa itu, bahwa ternyata karakter yang misalnya bungsu ketemu bungsu atau bungsu ketemu anak tunggal itu potensi berantemnya sangat tinggi. Kenapa? Ini bukan masalah klenik atau apa, karena karakter egonya sama-sama tinggi nih, sama-sama menuntut untuk dilayani. Ya, betul. Nah, biasanya Mas Joko saya membuat saran itu agak unik ya Mas. Kalau sudah orang minta saran tapi mereka sudah bertunangan atau malah sudah menikah, kan nggak mungkin dipisahkan kan. Biasanya saya kasih solusi malah gini, solusinya mohon maaf agak aneh itu. Ya interaksimu dengan pasanganmu jangan terlalu sering. Ya. Jadi kadang-kadang kerja dengan mengurangi kontak visual, yang sering menyebabkan konflik sebenarnya itu. Betul. Jadi malah kadang-kadang kerja, misalnya suami di Jogja, istri di Solo itu malah menyelamatkan. Iya betul. Karena ketemu seminggu sekali, Sabtu Minggu, mesra-mesranya, nanti Senin sampai Jumat bisa kerja. Gitu. Jadi ini bukan mendukung LDRan bukan, tapi itu dalam rangka ini menjaga ego tadi, menjaga kontak kurang baik. Sama juga kalau sulung dengan sulung, anak pertama dengan anak pertama, serius dengan serius, pendiam dengan pendiam. Saya sering berseloroh ini, mohon maaf nih. Seloroh saya itu kadang nanti rumah tangganya kayak kuburan. Maksudnya itu sunyi senyap, ya kan? Karena serius semua. Misalnya gini, dalam bahasa Yunani, Mas, makan yuk. Karena sama-sama pendiam ya, yuk. Gitu aja. Jadi nggak ada seninya, centil-centilnya berantemnya gitu. Tapi kalau satunya makan yuk serius, satunya manja makan apa sih, launya apa sih, kok itu lagi ya, jadi ada setengah berantemnya itu. Jadi agak itu sebenarnya bisa dijelaskan. Gimana? Kakak saya mas saya itu istrinya juga bareng, ya persis sama Mas Kun itu. Oh, serius dengan serius? Ya, orangnya ya kayak orang kadang kalau saya nggak ke Sumber itu ke rumah mereka ngomong, wah sepi gue kira atau dolan ini, kebetulan anaknya sudah menikah dan menetap di Jakarta. Karena pihak yang suka bikin huru-hara nggak datang. Nggak ada, karena saya memang suka bikin huru-hara. Saya sering dicari, gue ini atau dolan ini atau ketemu. Ya seperti itu aja. Saya pun kalau ngajar itu biasanya juga jahil Mas. Jadi kok lihat anak terlalu anteng pendiam tuh suka saya isengin gitu. Asalnya mana? Kok jajaran ya. Jadi kadang-kadang kita suka usil, tapi akhirnya jadi ngangenin itu suasana kelas itu, jadi menghidupkan suasana. Iya, jadi ceria gitu. Jadi itu teman-teman ya, pentingnya karakter. Tentu kalau dikupas bagian per bagian mungkin tidak bisa detail ya. Tapi paling tidak ini bisa menggambarkan bahwa karakter itu sangat penting, sehingga di Jawa pun ada istilah jodoh itu tergantung bibit, bebet, bobot. Nah, salah satunya ya berpikir tentang weton, neptu, ya kan? Itu percaya nggak percaya banyak benernya itu. Biasanya katanya orang yang lahir siang itu penakut, gitu kan? Secara logika pas lahir langsung cahaya itu dia mungkin kaget gitu, misalnya gitu ya. Lahir malam cenderung berani, ya kan? Terus ada lagi karakter berdasarkan hari, karakter berdasarkan suku bangsa, ya kan? Oh, karakter Jawa begini, karakter Sumatera, Kalimantan dan sebagainya gitu. Itu ternyata penting gitu, dan
satu kesimpulan saya adalah orang yang bisa ngomong semuanya itu pakai filosofi Jawa kan di taling tarung ya Mas ya. Di pangku itu disonggo. Itu filosofinya kalau orang kayak apapun kalau disonggo, dipangku, dilayani apa maunya itu sudah dijamin takluk. Kalau dalam Islam ya Anda pasar itu ya. Ya, jadi orang Jawa itu kesannya misalnya mengalah, akomodatif, tapi sebenarnya ada jurus yang bagaimana cara menggerakkan orang. Iya betul. Jadi memang ada beberapa suku bangsa di Indonesia itu nggak bisa kita istilahnya duri, jadi di atasnya nggak bisa. Tapi kita Anda pasori, kita rogoh gitu, ya itu bisa kita kendalikan. Sifat kerasnya itu bisa sama kayak tadi ya. Jadi misalnya kerja kantoran, anak buah cowok dengan cewek itu pendekatannya berbeda. Kalau anak buah cewek itu biasanya harus dengan sapaan-sapaan yang intim, mesra gitu kan. Jadi kita lewat di situ ada anak buah cewek ya, piye kabare, wah bajumu bagus, beli di mana ini? Kapan kita makan bareng lagi, itu harus ada obrolan seperti itu, baru mereka nyaman, baru bisa disuruh. Kalau laki-laki enggak, laki-laki itu logika kadang-kadang to the point aja. Mas, ini tolongnya di print. Mas, itu kotor tolong disapu gitu. Nah mungkin itu ya pengalaman. Saya sendiri sebenarnya pernah jadi memimpin sebuah kantor itu. Selamat pagi, selamat pagi cantik, selamat pagi selamat pagi cewek yang manis hari ini. Atau kita harus paham kalau pemimpin di sebuah kantor mungkin bawaan saya atau teman saya lagi ini mesti ada hal, misalnya ada mungkin pas datang bulan itu juga nggak bisa diajak guyon, salah mati langsung. Ya. Kalau bahasa saya itu 3 hari sebelum match itu biasanya masa-masa sensitif gitu ya. Dan kita harus ini, atau kadang-kadang gini Pak Mas Joko, biasanya pimpinan yang perempuan itu dia lebih perhatian pada keindahan. Ya betul. Jadi natain ruang kayak Pak vas bunga, apa ini kordennya harus warna ini, itu mereka biasanya lebih perhatian daripada yang pimpinan laki-laki. Gitu. Nah itulah teman-teman. Jadi intinya karakter itu sangat penting kita pahami, kita pelajari. Apalagi kalau Anda bertemu dengan teman-teman perempuan gitu, banyak karakter. Boleh dibuktikan mereka itu malah pengennya para laki-laki itu harus memahami mereka tanpa harus diucapkan. Betul ya. Tapi kalau diucapkan nggak seni lagi, mereka nggak suka tantangan lagi. Nah inilah tantangannya, kita harus memahami karakter yang bisa digunakan untuk pergaulan sehari-hari, ke dunia kerja, berkeluarga, atau persahabatan silaturahmi dengan siapa saja. Bukan maksud pelecehan verbal ya. Kita juga harus menjaga ucapan supaya tidak terjadi juga pelecehan verbal. Jadi kita harus memahami bahasa dan juga memahami budaya juga, supaya tidak kepleset omongan itu juga harus kita pahami. Dan masalah seperti itu kadang di zaman kita dengan zaman sekarang kan beda ya. Beda, iya betul. Nah, zaman dulu terus ketemu konco mungkin jenggung kepala itu kadang biasa, wil. Sekarang iso sidik-sidik, nanti banyak masalah gitu. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat obrolan tentang karakter ini, dan sampai bertemu di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.